Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita sore hari ini adalah kajian ke-19. Kajian ke-19 dari diktat yang ada bersama kita, membicarakan tentang masalah hasad. Hasad, judul yang kita berikan adalah bala hasad. Bala hasad. Hadis yang kita nukilkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal-baghdha wal-baghdha'u hiya al-haliqah, حالقة الدين لا حالقة الشعر والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah menjalar kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu sebelum kalian, yaitu penyakit hasad dan kebencian. Dan kebencian dialah pemangkas. Kebencian dia adalah pemangkas. Aku tidak mengatakan dia adalah pemangkas rambut, akan tetapi dia adalah pemangkas din, pemangkas agama. Dan demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Apakah kalian tidak ingin aku beritahukan akan sesuatu, sekiranya kalian lakukan, kalian saling mencintai sesama kalian, yaitu tebarkanlah salam sesama kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ahmad dan yang lainnya dengan sanad dhaif, karena salah satu rawinya majhul. Akan tapi makna hadis ini sahih. Hasad, para ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah penyakit hati. Hasad adalah penyakit yang pertama kali muncul di alam makhluk. Hasadlah yang membuat dan menjadikan iblis keluar dari surga dan terusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan hasad
dialah dosa pertama kali yang terjadi antara anak manusia, sebagaimana yang terjadi pada anak Adam alaihissalam. Dan hasad dialah penyakit hati yang sulit dibuang. Hasad adalah penyakit yang tidak ada untungnya bagi pelakunya. Orang yang hasad dialah orang yang melempar dengan batu kepada orang lain, kemudian bukan orang tersebut yang mengena, akan tapi yang melempar sendiri. Seperti orang tersebut melempar dengan karet. Ketika karet tersebut dilempar ke dinding, bukan dinding yang merasakan sakit, akan tapi balasan dari dinding tersebut mengena orang. Itu hasad. Hasad, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, memakan kebaikan. Sebagaimana api membakar kayu. Sebagaimana api membakar kayu. Maka mari kita pelajari tentang hasad untuk kita jauhkan. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang hendak menyempurnakan dirinya dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam, tentu di dalam dia menjalankan kehidupan, dia akan berusaha untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu adalah wasiat Allah kepada setiap insan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwa adalah membuang semua penyakit hati yang ada di dalam kalbu, yang ada di dalam diri, kemudian mengisi hati tersebut dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Membuang penyakit hasad, penyakit kebencian, penyakit dengki, iri dan semacamnya, kemudian menanamkan nilai-nilai dan norma-norma ketakwaan seperti saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, saling silaturrahim, saling berhusnuzan, saling tawadhu, saling berlemah lembut terhadap kaum muslimin. Karena sesungguhnya penyakit hati itu datang ke dalam hati karena kekosongan hati itu dari ketakwaan. Ketika hati seorang muslim dipenuhi dengan takwa, maka tidak akan ada lagi penyakit yang akan masuk ke dalam hati tersebut. Jadi dia yaitu mempelajari hasad dan menjauhkannya, dia adalah bagian dari takwa, bagian dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain yaitu tidak menyakitinya. Tidak boleh kita menyakiti seorang muslim. Sebaliknya, seorang muslim harus kita kasihi sebagaimana kita mengasihi badan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin sesamanya adalah saudara. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka 'udwun tada'a sa'irul jasadi bil sahri wal humma." Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin dengan saudaranya mukmin di dalam kasih sayangnya, di dalam lemah lembutnya, di dalam tolong menolongnya bagaikan tubuh yang satu. Ketika satu tubuh merasakan sakit, maka seluruh anggota badannya juga merasakan sakit yang sama. Bis-sahari wal humma, merasakan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Itu yang dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya. Kenapa? Karena seorang muslim
pikirannya bukan dari sesuatu yang sempit. Seorang muslim, dia berpikir kepada sesuatu yang lapang dan luas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Berlomba-lombalah kalian, hai sesama kaum mukminin, kepada pengampunan kepada Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Munculnya saling membenci, munculnya saling hasad, munculnya saling dengki dan semacamnya adalah karena kita berebut dengan sesuatu yang sempit. Akan tetapi kita berebut dengan maghfirah kepada Allah Azza wa Jalla, berebut surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagaimana kita akan berdengkian? Rasulullah SAW mengatakan, innakum latarawna rabbakum iyanan. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata telanjang. Kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama di hari 14. Bulan purnama. Siapa yang merasakan hasad, siapa yang merasakan dengki, berebut melihat bulan purnama, belum pernah sejarahnya seseorang merasa dengki dengan saudaranya karena dia sama-sama melihat bulan purnama dengan keindahannya. Kenapa? Karena bulan purnama tidak mencukupkan melihatnya satu atau dua orang, semua orang bisa melihatnya. Akan tetapi ketika jiwa ini dipersempit dengan sesuatu yang sempit, maka akan terjadi bunuh-membunuh, akan terjadi musuh bermusuhan, akan terjadi hasad dan semacamnya. Sesungguhnya hasad muncul dari perasaan seseorang bahwa sesuatu yang ditutu tersebut hanya menyisakan satu kemenangan. Maka mereka berebut untuk mendapatkannya. Maka mereka berlawanan untuk memperolehnya, sehingga setiap orang yang ingin memperolehnya adalah rival baginya, musuh. Jika seandainya hal ini dia tidak bisa melawannya dengan memukul, dengan mengejek, mencela, dia pendam ke dalam hati, maka akan keluarlah benih penyakit yang akan kita pelajari sore hari ini, yaitu hasad. Jadi hasad adalah marah yang terpendam di dalam hati yang tidak bisa kita lampiaskan ke orang tersebut. Marah yang terpendam di dalam hati yang kita tidak bisa lampiaskan, maka muncul hasad. Itu yang terjadi pada iblis alaihi la'natullah. Iblis, dia merasa hasad kepada Adam alaihi salam. Apa yang terjadi? Karena iblis menyangka bahwa dia harus mendapatkan kasih sayang, perhatian Allah Azza wa Jalla. Ketika ada Adam, dia merasa bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya akan direbut oleh Adam nantinya. Maka dia hasadkan. Dia cari-cari alasan supaya hasad yang dia lakukan tersebut legal dan dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Iblis di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Hai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa kata iblis? Qala ana khairun min. Aku lebih baik. Aku baik darinya. Engkau ciptakan aku lebih baik darinya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Itu kata iblis. Akan tapi itu hanya alasan yang tidak berpegang dengan dalil. Sesungguhnya perbandingan antara tanah dengan api, perbandingan yang sangat jauh. Bukanlah kiasan alasan iblis itu dapat diterima, karena sesungguhnya di dalam kenyataan bahwa tanah lebih baik daripada api. Tanah lebih baik daripada api, karena tanah sifatnya membangun dan api sifatnya membakar, dan
sifat yang membangun jauh lebih baik daripada sifat yang membakar. Lihatlah api. Ketika dia banyak mesti dia akan memakan. Dan lihatlah tanah. Ketika dia banyak mesti dia membangun. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan manusia lebih mulia daripada iblis. Laqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami bawa mereka di atas lautan dan daratan. Dan tabiat tanah adalah dingin, sedangkan tabiat api adalah panas. Tabiat api adalah panas dan tabiat tanah adalah dingin. Dan dingin jelas lebih baik dari panas. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bada'iul Fawaid. Beliau terangkan hal itu. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama tentang hasad, sesungguhnya Ibnu Sirin berkata, dia mengatakan, ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunya. Aku tidak pernah melakukan hasad kepada seseorang dari perkara dunia. Li'annahu in kana min ahli jannah fa kaifa ahsuduhu ala syai'in min amri dunya wa huwa yasiru ila jannah wa in kana min ahli an-nar fa kaifa ahsuduhu ala syai'in min amri dunya wa huwa yasiru ila an-nar. Apa kata Ibnu Sirin? Tidak pernah seorang pun aku hasadkan dari perkara dunia. Karena jika seandainya dia adalah penduduk surga, bagaimana aku menghasadkannya? Bagaimana aku iri kepadanya, sedangkan dia adalah orang yang akan pergi ke surga. Akan tetapi jika seandainya orang yang aku hasadkan tersebut dari penduduk neraka, bagaimana aku akan hasad kepadanya, sedangkan dari perkara dunianya, sedangkan dia akan pergi masuk neraka. Apa kata iblis kepada Nuh alaihissalam? Iyyaka wal hasad, fa innahu sayyarani ila hadhil hal. Wahai Nuh, jauhilah engkau dengan hasad. Sesungguhnya dialah yang membuatku seperti keadaan sekarang ini. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab hasad. Hasad itu adalah muncul dari fitrah yang Allah telah tanamkan pada diri manusia. Jadi hasad adalah jibillah, bawaan yang Allah telah tanam. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ma khala jasadun min hasad. Tidak ada satu tubuh pun yang tidak mempunyai hasad. Walakinnal la'im yubdi wal karim yukhfi. Lakinnal la'im yubdi wal karim yukhfi. Tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai hasad. Akan tetapi orang yang mulia, orang yang mempunyai budi pekerti menyembunyikannya, sedangkan orang yang tercela menampakkan hasad tersebut. Asal usul hasad itu bermula pada kecintaan diri terhadap hubbuz zuhur, hubbur rif'ah, kecintaan untuk disebut-sebut orang, kecintaan untuk ditinggi-tinggikan orang, dan diri tidak menginginkan ada seseorang yang sejenis dengannya yang akan mengalahkannya di dalam ketinggian dan kemasyhuran tersebut. Jika seandainya ada seseorang yang sejenis dengannya, yang selevel dengannya, tinggi darinya, maka akan menyusahkannya dan akan membuat dia benci kepadanya. Dan jiwa menginginkan semua orang selain dari dirinya di bawahnya. Maksimal-maksimalnya setara dengannya. Dia tidak izinkan ada jiwa-jiwa yang lain di atas dirinya. Dan ini telah Allah patrikan di dalam fitrah. Makanya para ulama mengatakan bahwa sebab-sebab hasad itu ada bermacam-macam. Pertama, karena permusuhan. Yang kedua, karena sombong.
Yang ketiga karena ujub. Ujub, pongah, merasa besar diri. Yang keempat, menginginkan kepemimpinan. Dan yang kelima, buruknya jiwa. Dan yang keenam, bakhil. Dan yang terburuk adalah hasad yang muncul dari kebencian dan permusuhan. Sesungguhnya yang terberat adalah hasad yang muncul dari kebencian dan permusuhan. Kita contohkan dan kita uraikan satu persatu tentang sebab-sebab hasad ini. Permusuhan. Seseorang kalau seandainya telah memusuhi seseorang, telah membencinya, maka tidak ada pekerjaan orang tersebut yang baik olehnya. Semuanya buruk aja. Tidak ada yang baik. Apa kata orang Arab? Ainur ridha min kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawi'a. Sesungguhnya mata keridhaan, ketika mata sudah redha kepada seseorang, maka dia menutup semua kelemahan dan kecelaan. Sebaliknya, mata kebencian, ketika seandainya mata telah memandang benci kepada seseorang, maka menampakkan semua keburukan. Dan mata kebencian inilah yang menghasilkan hasad. Semua pekerjaan orang yang dia benci tersebut buruk aja semua. Semua pekerjaan yang dilaksanakannya ditakwil buruk. Dan itu nampak dari ucapannya, nampak dari pandangannya, nampak dari kegiatan hari-harinya. Permusuhan yang dan ini penyakit. Sesungguhnya Islam memberikan obat untuk orang yang membenci seseorang tersebut agar jangan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hai orang-orang yang beriman, janganlah gara-gara kalian membenci satu kaum kalian tidak bisa berbuat adil. Beradillah. Sesungguhnya keadilan itu akan mendekatkan pada takwa. Berapa banyak kita menyampaikan, mengabarkan sesuatu tentang saudara kita karena kita benci dengannya, akhirnya kita yang malu sendiri, salah tafsir. Menyebut tetangga begini dan semacamnya karena kebencian. Tapi tiba-tiba qadarullah bahwa yang dipekerjakan oleh tetangga tersebut tidak yang itu. Akan lebih gara-gara kebencian, muncul hal-hal yang tidak layak dan tidak lumrah kita ucapkan. Kadang-kadang sering juga kita mengucapkan, mengistimbat dari orang yang kita benci tersebut, sebuah istimbat, sebuah keputusan yang datang dari hasad, yang mana orang tersebut tidak pernah melakukan hal itu. Dan ini akan mendatangkan kezaliman. Orang yang hasad akan jatuh kepada kezaliman. Orang yang jatuh kepada kezaliman. Dan itu contohnya sangat banyak. Contohnya sangat banyak. Semua pekerjaan orang tersebut tidak pernah baik semuanya. Semuanya buruk. Kalau seandainya sudah datang dari kebencian ini. Jadi kita katakan, ibu, para akhwat, kalau seandainya benci, jangan terlampau benci. Apa kata Rasulullah SAW? Ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka haunan ma, asa ayyakuna habibaka haunan ma. Apa kata Rasulullah SAW? Cintailah kekasihmu, jangan berlebih-lebihan. Haunan ma, karena bisa saja kekasihmu nanti berubah menjadi orang yang engkau benci satu hari. Bencilah orang yang engkau benci,
Jangan berlebih-lebihan, karena bisa saja orang yang engkau benci itu akan menjadi kekasih engkau suatu hari. Jadi itu harus normal. Harus normal. Jadi jangan datangkan kebencian dari hal seperti itu. Dan yang kedua, al-kibr, kesombongan. Hasad bisa muncul dari kibr, dari kesombongan. Kesombongan yang dimaksud adalah ketika seseorang adalah kawan sejawat, kawan karib, satu kuliah, satu profesi. Tiba-tiba seseorang ini tidak tahan kalau seandainya kawan yang sejawat ini, kawan karib ini mengalahkannya nanti dan bisa-bisa nanti mengaturnya. Karena hal yang seperti ini dia tidak rela, maka dia hasadkan. Dan kibir ini, hasad datang dari kibir ini, dari sombong ini, dia tidak mau nanti orang tersebut, nanti kalau seandainya saya tidak hasad kepadanya, saya tidak benci, dia naik pula pangkatnya atau kedudukannya naik, dia nanti kalah, nama saya hilang. Kibir. Nah, dia tidak tahan dia dengan itu, maka dia jatuhkan hasad pada dirinya. Itu adalah jatuh menjadi sebab-sebab hasad. Ketiga adalah hasad karena hubbur ri'asah, cinta kepemimpinan dan pangkat. Tadi kita dah cerita bahwa ketika kita memperebutkan sesuatu yang sempit, pangkat, dunia, harta, maka akan datang perasaan bahwa hal-hal yang seperti itu kita yang harus mendapatkannya, dan kita tidak rela yang lain mendapatkannya. Nah, dengan perasaan yang begitu tinggi untuk mendapatkan sesuatu yang sempit dari perkara dunia, maka akan muncul hasad. Seorang pedagang akan iri dengan pedagang yang lain ketika dia melihat untung nasib saudaranya itu mujur hari itu. Iri dia. Biasanya dia saudaranya terjual jeruk sebut 10 kilo, sekarang naik menjadi 100 kilo. Iri, demam. Nah, iri seperti ini kenapa? Karena dia merasa bahwa seharusnya dia yang banyak penjualannya. Seharusnya dia yang harus mendapatkan lebih. Karena dia ingin mendapatkan kepemimpinan di dalam profesinya itu. Hubur ri'at dan jah. Dan itulah yang terjadi pada hasadnya orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy. Yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan orang Quraisy. Mereka tidak mau. Apa kata Abu Jahal, Amr bin Hisham, ketika ditanyakan, kenapa engkau begitu memusuhi keponakan engkau? Kenapa engkau begitu memusuhi keponakan Muhammad bin Abdullah? Maka dijawab oleh Abu Jahal, wahai saudara, sesungguhnya kami antara suku saya dengan suku Muhammad, kami saling bersaing. Kami bagaikan dua tali kuda yang saling memanfaatkan, yang saling mengukuhkan dalam kebaikan. Ketika mereka berlomba-lomba untuk bersedekah pada musim haji, maka kami juga berlomba-lomba bersedekah musim haji. Ketika mereka berinfak untuk orang-orang umrah dan tawaf, maka kami juga berinfak untuk orang umrah dan tawaf. Akan tapi satu yang kami tidak bisa terima, yaitu ketika orang-orang dari suku Muhammad itu mengatakan bahwa di antara kami ada nabi, maka kami tidak bisa pula mengatakan bahwa kami juga mempunyai nabi. Itulah yang membuat kami membenci Muhammad. Jadi permasalahan adalah permasalahan hasad, berebut untuk mendapat kepemimpinan. Dan itu yang terjadi juga pada orang-orang Yahudi bersama Rasulullah SAW. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi sangat mengenal bahwa akan turun seorang Rasul di kitab Madinah. Ketika itu orang-orang Aus dan Khazraj, yaitu notabene mereka adalah orang-orang Ansar, waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Ketika terjadi perdebatan mulut antara orang Yahudi dengan orang-orang musyrik Ansar, Aus dan Khazraj, apa kata orang-orang Yahudi? Awas kalian, hati-hati kalian. Sekalipun hari ini kami kalah, sungguhnya akan datang seorang Rasul
dan dia adalah penutup para rasul, yang kami nanti beriman dengan dia dan kami akan menghabisi kalian. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menyangka bahwa Muhammad bin Abdullah adalah rasul dari kalangan Yahudi, karena berpuluh-puluh rasul, beratus-ratus nabi di kalangan Yahudi, mulai semenjak Nabi Ibrahim, mulai semenjak Nabi Yaqub alaihissalam sampai Isa, semuanya dari Bani Israel. Dan mereka menyangka bahwa Nabi akhir zaman adalah Bani Israel. Kiranya apa? Allah berkehendak lain. Allah turunkan Nabi yang terakhir dari kalangan Arab. Ini yang membuat hasad orang-orang Yahudi terhadap Muhammad bin Abdullah, terhadap Islam, terhadap orang Arab. Karena ingin mereka mengokohkan dan harus memfokuskan bahwa kerasulan dan kenabian hanya milik orang-orang Yahudi saja, bukan orang Arab. Maka terjadilah hasad. Jadi hubur riasah dan cinta kedudukan dan pangkat ini akan mendatangkan hasad. Sebab hasad yang berikutnya adalah buruknya hati. Hati putu buruk. Bukan sebab ingin memimpin. Bagaimana? Ada seseorang yang memang jiwanya itu kerdil, buruk. Pandangannya itu pandangan seperti pandangan orang yang hasad selalu. Dan orang yang seperti ini luar biasa. Langkah-langkah memang, akan tetapi dia ada. Dia tidak bersaing di dalam kekuasaan karena dia adalah orang yang berjiwa kerdil. Bagaimana dia berkuasa? Dia tidak pernah untuk melakukan jalan-jalan dan serana untuk memegang kekuasaan. Dia bukan orang yang berpangkat, karena dia sendiri tidak pernah berpangkat dan tidak pernah berupaya untuk mendapatkan pangkat. Dia orang biasa, rendah. Sebagaimana rendah tabiat dan hatinya. Akan tetapi entah bagaimana hasadnya sangat luar biasa. Muncul dari keburukan hatinya. Biasanya hasad itu satu profesi. Satu profesi. Pedagang dengan pedagang. Pedagang pun berbagi-bagi juga. Pedagang tukang jahit hasad dengan pedagang tukang jahit juga. Pedagang kaki lima hasad dengan pedagang kaki lima. Dia tidak akan hasad dengan pemilik mall. Tidak akan hasad dia. Guru dengan guru, dia akan hasad. Pengusaha dengan pengusaha, dan begitu seterusnya. Satu profesi. Akan tetapi orang yang berjiwa buruk ini semuanya dihasadkan. Semuanya dihasadkan. Tidak berselang hari, tidak berselang waktu, ada orang dari kawannya beli mobil, dah hasad pula dia. Sakit hatinya, besoknya demam. Tidak berselang dengan itu dia dengar lagi ada seorang yang melejit namanya. Hasad pula dia. Sakit pula hatinya karena dia tidak rela orang tersebut melejit namanya. Bukan dari kerabatnya, bukan dari tetangganya, bukan dari apa-apa. Akan tapi orang saja yang muncul melejit, dia tidak suka. Sudah itu tersiar lagi kabar bahwa musim haji ini orang di Arab Saudi itu panen. Hasad pula dia. Benci pula. Wah, untung banyak sekali orang Arab Saudi. Kenapa saya merugi terus? Hasad seperti ini adalah dari buruknya jiwa. Tidak ada sebab musababnya, tidak ada asal usulnya, dia telah benci. Dan ini muncul dari buruknya hati dan kerdilnya jiwa. Al-Quranul Karim membedakan antara orang yang bakhil dengan orang yang syuh. Asyuh. Orang yang bakhil adalah orang yang pelit terhadap harta yang dia miliki. Orang yang bakhil adalah orang yang pelit terhadap harta yang dia miliki. Akan tapi orang yang syuh, asyuh dalam bahasa Arab, dialah orang yang bakhil terhadap harta orang lain. Jadi harta milik orang lain, dia pun bakhil. Dia mendengar ada orang membagikan harta-hartanya dari dermawan orang Pekanbaru, salah seorang muhsinin Pekanbaru. Ketika dia baca, demam badannya. Kenapa demam badannya? Dia tidak rela orang dermawan tersebut membagikan hartanya. Alah, kenapa Anda tidak rela? Iya, pokoknya saya tidak rela. Masa dia bagi-bagikan hartanya dia?
Ini sudah sampai pada tingkat syuh. Wah, ini berbahaya. Ada orang kaya di daerah tersebut membuat perbukaan untuk satu kampung. Dia mengamuk-ngamuk, mencak-mencak. Kenapa pula orang kaya tersebut berinfak satu kampung? Nah, kenapa? Karena harta dia. Enggak, walaupun harta dia saya tidak suka. Sampai begitu. Itu yang tersebut. Yang tidak tersebut kadang-kadang dalam diri ada seseorang tersebut ketika seseorang memberi kepada seseorang yang selevel dengannya, dia juga tidak suka. Apa dermawan sekali si fulan tuh. Maksudnya dia kalau kasih sama saya enggak apa-apa, tapi kalau kasih sama dia saya tidak rela. Padahal dari mana? Apa hubungan rela tidak relanya Anda dengan harta orang? Akan tapi ini muncul akibat dari hasad. Itu lebih kurang sebab-sebab hasad, ibu-ibu. Inti dari kajian kita adalah bagaimana mengobati hasad. Bagaimana mengobati hasad? Mengobati hasad adalah pertama belajar redha dengan qada qadar Allah Azza wa Jalla. Belajar dengan redha. Qada qadar Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan telah membagikan rezeki mereka. Setiap seorang anak dilahirkan dari rahim ibunya, dia telah diberi umur dan telah diberi rezeki dan telah diberi pekerjaan dan telah diberi hidup. Allah yang mengurusnya. Sebagaimana Anda juga ketika dilahirkan dari rahim ibu juga begitu. Bahwa Anda telah dilahirkan bersamaan dengan hidup Anda, dengan pekerjaan Anda, dengan aktivitas Anda harian. Jadi redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Menerima, memahami bahwa semua yang dilakukan dari aktivitas manusia ini adalah sebab untuk bisa menjalankan takdir Allah Azza wa Jalla saja. Lain tidak. Jadi ketika dia mendapatkan hari ini dapat uang 10.000, tetangganya mendapatkan uang 100.000, dia tidak melawan takdir dengan katakan, iyalah yang 100.000 itu tidak pernah ngaji, saya ngaji terus, misalnya begitu. Jangan bawa-bawa masalah ngaji dan semacamnya karena kita hasad. Ya, iyalah si fulan itu fokus, saya tidak fokus. Boleh untuk menghibur diri, boleh. Akan tetapi untuk hasad kita dengan orang tersebut tidak. Bahwa fokus dia di dalam usaha sehingga dia mendapatkan 100 adalah sebab Allah telah mentakdirkannya. Akan tetapi bangga Anda dengan mengaji, bangga Anda dengan salat, bangga Anda dengan kesibukan lain sehingga Anda tidak bisa menyainginya tentang masalah dunia adalah kebanggaan yang harus Anda pupuk diri Anda bahwa itu lebih baik daripada apa yang dia dapatkan. Apa kata para ulama? Jika seandainya ada seseorang yang berlomba-lomba dengan engkau masalah dunia, maka lomba-lombalah dia dengan akhirat. Jadi boleh untuk mengobat hati, akan tetapi untuk mendatangkan hasad tidak boleh. Untuk mendatangkan hasad tidak boleh. Untuk mengobati hati seperti tadi enggak apa-apa. Jadi harus redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih sulit lagi menerimanya ketika kita telah berusaha, berletih-letih. Dan kawan ini tidak ada berletih-letih. Dia mengaji rajin banget. Menuntut ilmu rajin. Bekerja di rumah rajin. Sibuk aja. Akan tapi di penghujung bulan lebih banyak pula dia dapat masalah dunia daripada kita. Ini berat nih. Sudah berpeluh-peluh kitanya dia berkipas-kipas di rumahnya, untung sama. Jadi kita katakan bahwa yang seperti ini harus kita mengkaji tentang masalah riba. Untuk pertama kalinya
adalah mempelajari tentang ridha Allah Subhanahu wa taala. Doa, panjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma raddini biqada'ik. Ya Allah, redhakan aku dengan qada qadarmu ya Allah. Ya Allah, aku redha. Redhakan aku. Lihat doa Rasulullah SAW ketika beliau diusir dari Taif. Beliau dilempar pakai batu. Telah meninggal pula paman dan istri beliau Khadijah. Sedih. Dia Rasul. Allahnya memiliki langit dan bumi. Diusir oleh perempuan-perempuan dan anak-anak. Yang dia bawakan adalah surga untuk mereka. Kemudian beliau diusir. Apa kata beliau? Di dalam doa beliau, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, sesungguhnya aku mengeluhkan kepada Engkau lemahnya tenagaku dan kekuatanku. Allah, aku mengeluhkan, aku ini lemah. Dan aku mengadukan kepada Engkau tentang sedikitnya upaya dan hilahku. Telah banyak saya upayakan, akan tapi upaya yang aku lakukan ini tidak ada apa-apanya. Sedikit. Wakil wahawani 'alan nas. Dan rendahnya pandangan manusia kepadaku. Akan tetapi illam akun bika ghadabun fala ubali. Akan tetapi walaupun itu yang terjadi ya Allah, manusia memandang rendah kepadaku, hilahku sedikit, kekuatanku lemah, sekiranya Engkau tidak murka kepada aku, maka aku tidak peduli. Illam akun bika ghadabun fala ubali. Sekiranya Engkau tidak marah kepada aku, maka aku tidak peduli ya Rabb. Biarlah aku tidak berhasil tentang masalah dunia sebagaimana berhasilnya orang yang banyak. Biarlah aku susah dengan dunia sebagaimana tidak susahnya orang yang banyak. Akan tapi yang aku inginkan adalah ridhamu. Biarlah aku tidak kaya seperti kaya-kayanya orang banyak. Biarlah aku mempunyai kesusahan, kesempitan dalam hidup. Apa peduliku? Akan tapi aku mengharapkan ridhamu ya Rabb. Sekiranya Engkau tidak murka kepada aku, maka aku tidak peduli dengan kejadian ini. Jadi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi obat pertama adalah belajar redha dengan qada qadar Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita telah terangkan juga bagaimana kita meredai hidup, yaitu ketika kita tidak sakit, makan kita cukup, rumah kita aman, berarti itu sudah mendapatkan dunia dengan segala isinya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana aminan fi sirbih, mu'afan fi badanih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizatid dunya bihadafiriha. Barang siapa yang aman di sangkarnya, di rumahnya, aman. Tidak seperti orang-orang yang terbakar rumahnya di Jakarta. Tidak pula seperti rumah gubuk yang dikejar oleh pamong praja. Tidak pula rumah yang diusir oleh pemilik rumah karena belum membayar rumahnya. Dia orang aman. Suaminya telah membangunkan untuknya rumah sekalipun sempit ataupun belum sempurna. Aman baginya. Aman. Aminan fi sirbih. Mu'afan fi badanih. Sembuh badannya. Tidak ada sakit. Dia tidak seperti orang yang kena stroke. Sakitnya tidak seperti orang yang telah didera oleh banyak penyakit yang harus dia membeli obat yang sangat banyak. Di saat dia tidak memiliki uang, tidak, dia sembuh. Alhamdulillah. Dia tidak seperti orang yang di rumah sakit di atas kasur putih, tergeletak, tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan. Dia sehat. Mu'afan fi badani. Indahu qutu yaumih, dia memiliki makanan hari itu. Apa yang dia cemaskan? Dia tidak seperti orang yang meraup kantongnya kemudian dia lihat dompetnya kosong, tidak ada uang. Alhamdulillah hari itu dia mempunyai uang. Dia tidak seperti si fakir yang datang ke tong sampah mencari sisa-sisa makanan dan kemudian dia makan. Dia tidak. Suaminya telah melengkapkan hidup untuk dia. Lah dia telah memiliki hal itu. Dia telah memiliki kesehatan yang tidak pernah dia keluhkan lagi. Dia telah memiliki makanan yang dia bahagia dengan makan tersebut. Dia telah memiliki rumah dan dia bisa berbahagia dengan rumah tersebut.
Bukankah sabda Rasulullah SAW lanjut dari itu adalah hal yang benar? Faka'annama hizatid dunya bihadarifiha. Berarti seakan-akan dia telah merangkul dunia sampai ke kuku-kukunya. Dia sudah mendapatkan dunia. Katakan kepada orang yang mencari harta, apa yang mereka inginkan? Bukankah mereka menginginkan kesembuhan dari penyakit yang mereka derita? Katakan kepada orang-orang yang ingin membangun rumah, apa yang mereka inginkan? Bukankah mereka menginginkan adalah supaya jangan tertempa oleh angin atau disiram oleh hujan? Katakan kepada orang-orang yang bersusah dan berletih, bekerja seharian penuh, bukankah mereka untuk menutup lapar yang mereka rasakan? Dan itu dia telah memiliki semuanya. Dia telah aman di rumahnya, dia telah tenang dengan anak keluarganya dan semacamnya, berarti dia telah memiliki. Nah, dengan memahami seperti itu, maka dia tidak ada yang dia hasadkan. Alhamdulillah, saya telah cukup. Hadis tentang anak Ibrahim alaihissalam Ismail dengan istrinya, dua orang tersebut telah kita ceritakan. Bagaimana seorang wanita, seorang istri harus qanaah dengan apa yang Allah telah berikan untuk suaminya. Ini yang pertama. Obat yang kedua adalah dengan zuhud dengan dunia. Zuhud. Maksud zuhud ini adalah perhatian kita sudah mulai kepada akhirat. Apa kata Rasulullah SAW? Tanda orang yang zuhud itu adalah at-tajafi an dunyal ghurur wal inabatu ila daril khulud. Zuhud adalah sudah mulai menjauhkan diri dengan dunia yang menipu dan sudah merasa dekat pulang dengan perkampungan yang abadi. Sudah dia tidak berselera lagi dengan masalah dunia-dunia, enggak. Dia berpikir sudah dengan akhirat. Ketika orang beruntung-beruntunglah, ketika orang kaya-kayalah, ketika orang membangun-bangunlah, ketika orang punya fasilitaslah, bagi dia itu sudah hambar. Bagi dia itu sudah hambar. Pikirannya sudah berapa ayat yang dia baca hari ini, sudah berapa hadis yang dia telaah. Pikirannya apa pengabdiannya kepada suaminya, apa pengabdiannya kepada anak-anaknya, apa yang harus dia canangkan untuk masa depan keluarga dan anak-anaknya. Pikirannya sekarang adalah target untuk bisa mendapatkan keridhaan dan maghfirah pada Allah Azza wa Jalla. Zuhud kepada dunia. Zuhud terhadap dunia. Dan ini sering-seringlah membaca buku-buku tentang masalah akhirat. Baca buku orang-orang yang saleh, baca buku tentang azab neraka, baca buku tentang surga, baca buku tentang sejarah dan biografi orang-orang saleh yang mereka telah berhasil hidup di dunia ini. Baca itu semua. Ketiga, menganalisa, memikirkan orang yang kita hasadkan tersebut. Apa sih yang kita hasadkan darinya? Maka kita pikirkan. Ketika seseorang ditanya, kenapa engkau hasad dengannya? Ketika kita telah berbicara hati ke hati. Saya hasad kepadanya karena dia kaya. Karena dia kaya. Maka mari kita ulas kekayaannya tersebut. Ya ukhti, pahamilah. Untuk bisa mendapatkan orang seperti dia itu kaya, tidak tahukah Anda melihatnya dari zahir, akan tapi coba lihat, telusuri pekerjaannya, lihat hari-harinya, coba lihat kesedihan yang dia rasakan, yang Anda tidak pernah merasakan. Coba kita lihat dia hidup. Bagaimana tidak? Orang yang Anda anggap kaya itu suatu hari pernah ingin memecahkan kepalanya. Kenapa? Dia pecahkan kepalanya. Aduh, hutang belum dia bayar oleh orang. Astaghfirullahalazim. Pernah juga dia hendak bunuh diri. Kenapa? Karena cek yang dia tanda tangani sebulan yang lampau
sudah dibawa ke bank untuk dicairkan, uang di bank itu tidak ada. Padahal 3 hari lagi dia akan menerima uang melalui cek itu. Jadi hari itu cek kosong diberikan kepada seseorang seharga 100 juta. Hari ini harus dia cairkan. Orang tersebut sudah diajak damai, sudah diajak berembuk, tidak mau, pokoknya saya harus datang juga ke bank untuk mencarikan ini. Padahal 3 hari lagi akan turun uang 200 juta melalui bank yang akan ditutup. Karena ceknya bohong, cetaknya kosong, akan ditutup. Dia bilang, bang saya mau bunuh diri aja lah. Alhamdulillah Anda tidak seperti itu, kebingungan. Tidak ada seperti itu. Dia juga pernah ngomong ke saya bahwa kalau bisa dia mau bersembunyi ke gua-gua atau ke gunung-gunung. Kenapa? Karena uang yang telah dititipkan ke orang untuk membeli belanjanya tersebut telah diputarnya pula, dan kiranya yang diputarnya tersebut tumpul pula. Innalillah. Bang, tolong carikan kepada saya gua untuk bisa sembunyi. Kalau seandainya saya burung onta, saya akan sembunyikan kepala saya di bawah tanah. Engkau yang membayangkan dia kaya itu, Anda belum melihat kesusahannya. Anda belum lihat bagaimana dia datang ke dokter penyakit dalam untuk minta obat supaya dia bisa tidur malam. Anda tidak lihat itu. Yang Anda lihat dia bermobil, yang Anda lihat rumahnya indah, warna catnya Masya Allah, yang Anda lihat mobil berderet di rumahnya. Kan tapi Anda tidak tahu bahwa semuanya itu tergadaikan. Tidakkah Anda melihat bahwa hari ini atau hari besok atau hari kemarin setiap orang yang kaya sekarang diaudit, kemudian sekarang siap untuk masuk penjara? Dan Anda selamat dari itu semua, alhamdulillah. Kalau seandainya kita tahu apa yang disusahkan oleh orang kaya tersebut, niscaya kita enggan untuk jadi kaya. Biarlah kita miskin seperti ini. Dengan dengar cerita seperti benar bang, itu bang. Tenang hatinya, tidak ada hasad lagi. Berarti menganalisa sebuah pekerjaan seseorang tersebut kadang-kadang bisa menurunkan kadar hasad. Menurunkan kadar hasad. Dan yang berikutnya, membawa pikiran, membawa pertempuran bukan pada permasalahan yang sempit. Jadi begini, maksudnya saya, kalau seandainya kita berbicara tentang masalah dunia, maka akan berbentur dengan hasad, berbentur dengan ketidakpuasan. Akan tapi cobalah kita cari sesuatu yang tidak ada hasad di dalamnya, sesuatu yang tidak ada pertempuran di dalamnya, sesuatu yang kita bisa saling-saling mengasihi dan saling menyayangi. Maka jawabannya adalah satu aja. Kita bawa diri kita kepada ma'rifah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bawa diri kita kepada sesuatu yang sangat lapang, yaitu surga, yang di dalamnya masuk seluruh manusia, tidak ada sempit. Orang yang nanti di surga, semiskin-miskin orang di surga, adalah seseorang yang datang dalam keadaan gontai. Dia adalah orang yang terakhir kali yang keluar dari penduduk neraka. Orang yang terakhir lagi keluar dari penduduk neraka. Ketika keluar hambaku, tamanna, hambaku, kata Allah, berangan-anganlah engkau. Berangan-anganlah engkau. Maka, ya Allah, saya sudah berangan-angan. Apa yang saya angan-angankan? Angan-angankanlah engkau ingin menjadi apa di surga ini. Maka beranganlah orang yang baru masuk surga tadi. Maka dia berangan, dia ingin mendapatkan istana yang besar, dia mempunyai prajurit yang banyak, dia mempunyai dayang-dayang yang banyak. Ya Allah, saya sudah berangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maukah aku berikan kepada engkau 2 kali lipat dari angan-angan engkau? Apa kata orang tersebut? Ya Rabb, apakah engkau bergurau denganku sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Engkau Rabb semesta alam. Abdi, hambaku, saya tidak bergurau. Sesungguhnya
untuk engkau yang apa yang engkau angan-angankan, dan 10 kali lipat dari apa yang engkau angan-angankan. Allahu Akbar. Kalau seandainya Anda diletakkan di dunia ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dengan segala isinya, Amerika dan Rusia, pokoknya milik Anda semua. Bush taat kepada engkau, Putin taat kepada engkau, Abdullah taat, semua orang di dunia ini taat. Adakah perlu yang kita hasadkan lagi? Tidak ada lagi. Allah Subhanahu wa taala lipatkan 10 kali lipat kenikmatan yang dibayangkan oleh hamba tadi di surga. Itu yang paling rendah. Nah, kita bawakan diri kita kepada situ, ke suatu tempat yang sangat lapang. Di dalam dunia bisnis, ketika kita sudah sempit di bawah, kita harus naik ke atas. Kalau semuanya sudah menjual barang dagangan yang sama di bagian bawah, itu kita tidak boleh menyempit-nyempit pula, buat pula yang di bawah, akan tapi mulai memikirkan kita sebagai distributor. Kalau sudah sempit pula di distributor, kita mulai memikirkan apa? Apa ibu-ibu? Karena belum pakar, saya ajarkan. Kita pikirkan produksi. Jadi kita sendiri yang memproduksi. Nah, peduli amat. Apa yang kita takutkan kalau seandainya kita yang punya rumah produksi? Kita miliki itu. Nah, tidak ada yang menyaingi kita lagi. Nah, di dalam dunia akhirat juga begitu. Ketika kita melihat di dunia ini bersempit-sempit, maka kita bawa diri kita kepada sesuatu yang tidak pernah sempit. Yaitu apa? Yaitu amal saleh, mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah, dan surga berlapang-lapang di sana. Makanya dikatakan bahwa para ulama, orang-orang yang saleh, mereka tidak pernah ada hasad di dalam diri mereka. Ulama yang hakiki, ulama yang sebenarnya tidak ada hasad. Kenapa? Karena yang mereka perebutkan adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan Allah mencakup seluruh alam. Yang mereka perebutkan adalah akhirat, surga, dan surga mencukupi seluruh alam. Jadi kita bawakan diri kita ke sana, kepada sesuatu yang lebih luas. Ketika seseorang telah menjalankan cara-cara untuk tidak hasad tadi, dan itu berat, prakteknya berat. Saya yang mengatakan ini belum tentu juga bisa lepas dari hasad. Akan tetapi kita mencoba. Apa kata Abdullah bin Umar? Suatu hari kami bersama Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sebentar lagi akan muncul menuju kalian seseorang dari penduduk surga. Seseorang dari penduduk surga. Tiba-tiba muncul seseorang yang enggak dikenal. Orangnya tidak pernah dikenal. Atau orangnya dari kalangan biasa. Tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Membuat penasaran Abdullah bin Umar. Sehingga dia mencari akal untuk bisa tinggal di rumah orang tersebut, melihat apa perbuatan, apa amalnya. Sehingga disebut oleh Rasulullah SAW, dia adalah orang yang penduduk surga, sedangkan kakinya masih mencercah dunia, mencercah bumi. Detak jantungnya masih ada terdengar di bumi, nafasnya masih keluar masuk, dihisap oleh pepohonan dan korma. Dia tidak masuk menjadi penghuni surga. Rasulullah telah menyebutnya, akan muncul nanti kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Subhanallah, penduduk surga luar biasa sekali. Akhirnya Abdullah bin Umar mencari akal untuk bisa. Datang dia kepada orang tersebut, ke rumahnya. Dia bilang, wahai fulan, terus terang nih, saya bertengkar dengan ayah, dengan orang tua saya, Umar bin Khattab. Kalaulah boleh engkau mengizinkan saya untuk menginap di rumahmu. Sebagai hak seorang muslim terhadap muslim, yaitu menerima tamu selama 3 hari. Boleh? Silakan. Anda, wahai Abdullah bin Umar, silakan tinggal di rumahku. Selama 1 hari, 2 hari, 3 hari tinggal di rumah orang tersebut, tidak ada amalan yang bisa dibanggakan. Abdullah bin Umar, siapa dia? Seorang zahid, abid, ahli ibadah, orang yang zuhud. Ketika dia melihat orang ini biasa saja, tidak ada pengaruh, cuma yang dia lihat amalannya, kalau dia terbangun dari tidurnya, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat Allah, kemudian dia tidur lagi.
sampai kata Abdullah bin Umar, sampai saya mengecilkan keberadaannya. Alah, kecil berarti. Dia bilang, hari ketiga, kawan, hari ketiga adalah terakhir bagi tamu seorang muslim kepada saudaranya. Dan saya katakan kepada engkau, sebenarnya saya tidak bertengkar dengan ayah, dengan Umar bin Khattab, orang tuaku. Akan tapi aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau adalah penduduk surga. Dan aku ingin melihat amal seharianmu selama 3 hari. Apa kata orang tersebut? Ya, sungguhnya amalku yang engkau lihat, wahai Abdullah bin Umar. Apa yang engkau lihat selama 3 hari ini, itulah amalku. Sampai Abdullah bin Umar berangkat. Ya udahlah, kalau begitu mudah sekali masuk surga. Ketika Abdullah bin Umar sudah mulai berjalan, dipanggilnya kembali. Wahai Abdullah bin Umar, ta'al, kemarilah. Mari. Datang Abdullah bin Umar. Apa wahai gerangan, wahai fulan? Apa katanya? Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan posisiku, maka aku berpikir tentang amal. Maka aku melihat bahwa tidak ada amalan yang dapat aku banggakan di hadapan Allah kecuali satu. Apa itu? Apa amalan yang membuat engkau bisa membanggakan diri engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa itu? Apa katanya? Demi Allah, inni la ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi ghishan wala hasadan ala khairin a'ta'u Allahu iyyah. Demi Allah, setiap saya hendak tidur, saya periksa diri saya periksa batin saya periksa hati saya. Kiranya saya dapatkan hati saya tidak pernah merasakan sedikit pun kebencian dan kedengkian terhadap kaum muslimin. Setiap saya tidur, saya tidak pernah benci dan dengki kepada seorang muslim pun. Tidak ada benci dari sesuatu yang Allah telah berikan kepadanya. Saya tidak pernah hasad kepadanya. Apa kata Abdullah bin Umar? Hadza mimma la nutaq. Kalau itu yang engkau sebutkan, wahai fulan, ini pula yang kami tidak mampu. Ini pula yang kami tidak mampu melakukannya. Berarti ini pekerjaan yang berat. Lepas dari hasad berat. Akan tapi kita hanya belajar sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang suci, hati yang bersih. Memberikan kepada kita ketakwaan, menuntun ubun-ubun kita kepada kebenaran, mengarahkan keinginan kita kepada kebaikan, dan memberi kita taufik, memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita petunjuk. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap terbaik kita menghadapi orang yang hasad karena cinta kepemimpinan atau pangkat? Ini belum kita bahas. Bagaimana mensikapi orang yang hasad kepada kita? Belum kita bahas. Kita jawab dengan singkat. Kalau seandainya yang hasad kepada kita, ini yang perlu kita waspadai adalah matanya. Kita takut hasad itu akan mengeluarkan kebencian yang nanti bisa saja mengeluarkan penyakit. Kita yang disebut kena ain. Makanya kalau seandainya ada orang yang hasad kepada kita, kita harus menjaga diri dengan doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW. Beberapa banyak anak sakit, berapa banyak keluarga kita sakit karena hasad. Kadang-kadang berapa rumah pula terbakar karena hasad. Berapa pula orang mati karena hasad. Hasad yang datang dari pandangan. Itu yang diistilahkan di akidah kita yaitu ain. Rasulullah SAW mengatakan al-ainu haq. Sesungguhnya ain itu hak. Ain itu adalah pandangan kebencian dari seseorang yang hasad kepada orang yang dia hasadkan, menimbulkan dampak yang buruk kepada orang yang dihasadkan. Bahkan dia bisa membunuh. Dia bisa membakar rumah. Dia bisa menghancurkan. Dia bisa menabrak.
dia bisa semuanya, dia bisa. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya ain bisa membawa onta ke kuali dan bisa mengantarkan orang ke kuburan. Bisa mengantarkan seseorang ke kuburan karena hasad. Apa kata Rasulullah Taala dalam surat An-Nas? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Ketika orang yang hasad itu hasad, maka akan muncul dari matanya dan matanya akan membawa kepada kita, kemudian posisi kita kelemah, maka kita kena ain. Kadang-kadang bisa demam, kadang-kadang bisa sopak, bisa putih-putih, kadang-kadang bisa gatal-gatal atau semacamnya. Di kalangan orang awam mereka sebut ini tersapa. Allah Ta'ala. Jadi pertama kita jaga diri kita dengan doa-doa yang datang dari Rasulullah. Dan yang kedua, berbuat baik kepadanya. Semakin dia benci kepada kita, semakin kita berbuat baik. Apa kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dan ini sangat berat. Dan ini bagaikan minum jamu, pahit akan tetapi dia sangat bermanfaat. Berikan kepadanya hadiah, ucapkan kepadanya salam, ucapkan kepadanya kata-kata yang baik. Sesungguhnya manusia paling cepat takluk dengan kata-kata yang baik, dengan hadiah dan senyuman yang manis. Jadi berbuat baik padanya, walaupun itu berat. Bagaimana saya bisa tersenyum dengan orang yang membenci saya, dengan orang yang melengah dari saya? Bagaimana saya bisa memberikan kepada orang yang aku benci hadiah? Dan ini berat. Akan tapi kalau seandainya Anda ingin cepat selamat dari hasadnya, maka lakukan hal yang seperti itu. Dan yang ketiga, jangan nampakkan sesuatu yang dia hasadkan di matanya. Kalau perlu menjauh. Kalau seandainya dia hasad kepada Anda karena kecantikan, waduh cantik, hasad. Kalau bisa Anda menjauh darinya. Kalaupun ingin mendekat dengannya, yaitu ketika Anda ingin memberi kepadanya. Tapi kalau seandainya hanya untuk memperlagakan cantik Anda, ini yang akan kita takutkan akan bertambah hasad terus. Atau karena kekayaan atau semacamnya, kalau bisa jangan nampakkan pada dirinya. Allah Ta'ala. 3 itu yang baru saya bisa pahami, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan bagi orang yang ditimpakan musibah seseorang hasad kepadanya. Bagaimana cara kita mensikapi terhadap orang yang tidak berjilbab, berhijab, dengan mengatakan bahwa saya tidak sesuai dengan perbuatan dengan perkataannya. Maksudnya orang yang berjilbab itu tidak sesuai dengan perbuatan dan perkataannya. Apabila ada perbuatan saya yang tercela sedikit, mensikapi terhadap orang yang tidak berjilbab dengan memperkatakan kita bahwa kalau seandainya kita salah sedikit dia ngomong, dia menghibah kita, pertama adalah memperbaiki diri kita dahulu. Manusia tidak ada yang sempurna. Semua anak manusia mempunyai kesalahan. Nah, yang pertama ketika kita telah masuk ke dalam gerbong hidayah, kita sudah masuk ke dalam cinta terhadap Islam yang benar, maka mau tidak mau kita tidak boleh berhenti di awal kali pijakan kaki. Kita tidak boleh berhenti di situ saja, kita harus maju ke depan. Kita harus mulai memperbaiki diri kepada yang lebih baik. Karena bagaimanapun, bahwa orang yang berjilbab ketika melakukan kesalahan akan lebih jelek di pandangan masyarakat yang memang rusak daripada orang yang tidak berjilbab kemudian dia melakukan kejelekan yang sama. Itu sudah lumrah, sunnatullah. Dan ini jangan menjadikan kita untuk lemah dan tidak bersemangat untuk mengamalkan Islam, akan tapi jadikan ini cambuk untuk kita lebih baik. Ini satu. Dan yang kedua, teladanilah orang-orang sebelum kita, dari para nabi dan para rasul, dari orang-orang yang saleh dan salihah, yang mereka telah melampaui kita dahulu dan mereka telah berbuat, bahwa mereka dicela, bahwa mereka dicaci. Ini Rasulullah SAW, beliau disebut sebagai tukang dukun,
sahir, penyair dan semacamnya. Beliau disebut orang yang memecah belah kabilah dan semacamnya. Akan tapi beliau bersabar. Dan juga hadirkan pahala. Sesungguhnya orang yang sedang mencela Anda tersebut berarti Anda sedang mengumpulkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Semakin besar kesabaran Anda kepada Allah Azza wa Jalla, semakin besar pula Anda mendapatkan pahala dari celaan tersebut. Sungguhnya seorang muslim diuji dengan orang kafir, dengan orang yang benci kepada Anda, akan diuji. Dengan ujian tersebut, maka seorang muslim akan mendapatkan pahala dengan kesabaran. Dan dengan selalunya dia tetap istiqamah, berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, jauhi dia. Orang-orang yang Anda tidak tahan telinga Anda mendengar ucapannya, jauhi orang tersebut. Dekati orang-orang yang baik, orang-orang yang salihah, orang-orang yang akan mengantar Anda kepada surga, orang-orang yang akan mengantar Anda kepada ibadah. Jauhi orang-orang yang seperti itu. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang begitu ucapannya adalah orang-orang yang menyempitkan dunia saja. Orang-orang yang membuat harga mahal. Keberadaannya di dunia membuat harga mahal, akan tapi mereka tidak ada manfaat. Mereka itu tidak ada manfaat, menyusahkan. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, agar kita lebih baik pula dengan itu. Akan tetapi lebih baik lagi jika seandainya Anda bisa mempengaruhinya, Anda bisa memperbaikinya, Anda bisa mengajaknya menjadi teman sebagai penopang dakwah, penopang Islam yang Anda bawa, dengan dakwah dengan baik, dengan cara masuk yang benar dan semacamnya. Insyaallah taala Rasulullah SAW mengatakan, li ayyahdiyakallahu rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Satu orang yang engkau beri petunjuk lebih baik dari dunia dan segala isinya. Anda ingin mendapatkan dunia hari ini, beri petunjuk seseorang. Bawa seseorang tersebut ke majelis taklim, bawa seseorang tersebut kepada hidayah, bawa seseorang tersebut kepada kebenaran. Anda akan dapat dunia dengan segala isinya. Bagaimana menghadapi saudara kita yang membenci kita karena saya mengikuti pengajian sunnah ini? Saya telah mencoba dengan cara menerangkan tentang pengajian ini, tapi mereka tidak pernah mengerti. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kepala memang sama-sama berambut hitam, akan tetapi pikiran kita tidak sama. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak begitu. Kalau seandainya Allah menginginkan semua pemikiran itu sama, niscaya Allah telah jadikan agama itu sama. Akan tetapi tidak. Allah memberi petunjuk yang Dia kehendaki dan menyesatkan kepada orang yang Dia. May yahdillah. Di awal kali kita mengaji, sering kita mulai kajian kita dengan itu. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk padanya. Jadi dia adalah permasalahan hidayah dan dalalah. Dia adalah permasalahan kebenaran dan kesesatan. Dia adalah permasalahan Hizbullah dengan Hizbus Syaitan. Anda di mana? Itu permasalahannya. Kita di mana? Orang-orang yang tidak mengerti tersebut, maka kita tetap mendakwahinya. Akan tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, telah Allah bukakan hati kita, telah Allah anugerahkan kepada kita hidayah yang benar. Itu yang kita syukuri. Ya, wallahu taala alam. Kami mengadakan kajian atau taklim di masjid yang mana para jamaahnya tidak suka dengan kajian kita. Dan begitu hasadnya sehingga ingin menghentikan taklim kita. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Sikap kita adalah pertama, tetap sabar. Dan yang kedua, mencari tempat kajian baru lagi. Biasa aja, biasa itu. Rasulullah SAW, ibu, diusir dari Mekah. Rasulullah SAW dilempar batu. Rasulullah SAW dipisahkan dari kerabat, dari tanah airnya. Ini adalah jihad. Ini adalah perjuangan.
Tidakkah ibu-ibu melihat orang-orang juga diusir? Tidakkah orang-orang yang sesat ibu lihat mereka juga dibunuh, mereka juga dikejar dan semacamnya? Kenapa ahlul haq? Kenapa pengikut kebenaran malah marah patah arang, tidak semangat? Semua orang diusir. Semua orang tidak disetujui. Semua pendapat juga ditolak. Jadi permasalahannya di dunia ini, di samping ada kebenaran mesti ada kebatilan. Jadi permasalahan hal-hal yang seperti itu dianggap lumrah sajalah. Kita redha dan kita anggap itu adalah jihad di jalan Allah, itu adalah konsekuensi dakwah. Konsekuensi dakwah, kemudian kita cari tempat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan melembutkan hati mereka, insyaallah taala. Insyaallah taala. Dua pertanyaan terakhir. Apakah sah akikah yang disatukan? Karena ada 7 orang, dijadikan 1 ekor sapi dan dimakan di satu perhelatan walimahan. Jazakallah khairan, jaza Ustaz. Kita katakan bahwa akikah tidak boleh digabungkan dengan sapi. Akikah itu bukan tujuannya untuk mengambil daging, akan tapi akikah adalah rahina, adalah penggadaian. Dan penggadaian tersebut adalah untuk menembusnya dengan 1 nyawa, yaitu 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Jadi dia tidak bisa digabungkan dengan kurban. Kurban yang dimaksud, kurban jika seandainya masuk sapi. Kalau seandainya ada sapi 6 orang, terus udahlah saya 1 lagi akikahnya Ustaz. Nah itu tidak bisa. Karena tujuan dari akikah adalah sembelihan 1 nyawa dengan 1 nyawa. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatih. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Ketika orang tua ingin menyelamatkan anak tersebut dari penggadaian tersebut, selamatkan dengan penyembelihan 1 nyawa, yaitu 1 ekor kambing. Wallahu ta'ala alam. Saya ingin menghajikan orang-orang yang saya cintai. Akan tapi mana yang lebih afdal? Saya lakukan terlebih dahulu menghajikan ibu saya, ayah saya, atau suami saya. Ketiganya sudah meninggal dunia. Yang lebih afdal, ibu haji, kemudian ketiga-tiga orang ini dibadal hajikan. Terutama bagi ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Karena kita besok ibu-ibu, kita akan berebut pahala dengan orang-orang yang kita cintai. Berebut pahala. Besok seorang ayah akan datang kepada anaknya, anakku sekerat kebaikan aku minta kepadamu untuk bisa mendongkrak kebaikanku, wahai anakku. Apa kata seorang anak? Tidak, wahai ayahku, jangankan sekerat, sepotong pun tidak saya akan kasihkan. Nah, besok begitu kita dengan akhirat. Sekarang dermawan karena kita tidak nampak pahala itu. Sekarang kita ialah dermawan, nih ambil pahala semua, ambil. Nanti akan terjadi penyesalan. Jadi saya melihat bahwa untuk diri kita, terutama ibu-ibu yang sudah lanjut usia, kalau ibu muda yang berharap mungkin umur panjang, saya mengatakan tidak apa, kita yang menghajikan orang tua, suami dan ibu dan semacamnya. Akan tetapi kalau ingin juga kita membadalkan hajikan, kalau kita ingin juga menghajikan orang-orang yang kita cintai tersebut, saya rasa kita pilih orang yang kita cintai atau orang yang kita percayai, kemudian kita mintakan kepadanya untuk membadal hajikan. Dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang taat. Alhamdulillah kawan-kawan kita di Madinah siap untuk dibadal hajikan. Atau ustaz-ustaz kita yang soleh-soleh di sini insyaallah taala mungkin lebih baik dari ibu cara pengamalannya. Biayakan itu. Datangkan, nih ustaz, saya tahu ustaz lebih pandai beribadah dari saya, ustaz lebih masya Allah, tolong hajikan orang-orang yang saya cintai. Ibu dengan ibu sendiri. Jadi dua-duanya dapat, ibu haji dapat pahala dan juga ibu juga dapat pahala menghajikan orang-orang yang dicintai. Akan tapi mana yang lebih baik? Yang lebih terdahulu saya lakukan, ibu saya, ayah saya, atau suami saya? Ini saya tidak tahu, perlu pembahasan. Kalau seandainya laki-laki yang bertanya, maka saya jawab siapa? Ibu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.